sampah makanan ini sebenarnya olahnya tuh kayak gimana sih Pak? Kita mesti memilah dulu sampah tersebut supaya sampah itu lebih mudah dimanfaatkan. Ya. Rencana kedepannya seperti apa sih Pak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan sampah makanan ini melalui BSF Magot? Di Indonesia ini luar biasa ya, negara-negara lain banyak yang belajar dari kita. Tetapi Hai Kak Bella. Lagi apa nih kak? Ini aku lagi ngerjain laporan yang kemarin loh. Kak Bella makan apa? Ini aku ada cemilan, cobain deh. Enak banget, gurih. Hah? Ulet? Emang kakak ayam? Ya, lele. Tawa lagi nih, cobain. Itu namanya maggot. Emang maggot boleh dimakan ya kak? Bukannya jorok? Enggak, ini tuh maggotnya udah diolah. Nah, kamu mau tahu lebih banyak tentang maggot nggak? Kita nonton ini aja nih, podcast Bersih Negeri. Kita lagi bahas tentang maggot, biar kamu tahu di YouTube. Seru banget tuh pasti. Jorok nggak? Enggak kan? Udah nyoba belum? Udah. Cobain lagi. Nagih ternyata ya. Nah, ini tuh kayak gurih gitu loh. Dan enak kan gurih. Podcast Bersih Negeri. Hai warga negeri, selamat datang di podcast Bersih Negeri, bincang-bincang seru tentang penanganan sampah. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang persoalan sampah, tapi yang bersih-bersih ya, bukan yang kotor-kotor. Warga negeri, menurut data dari Kompas, sampah makanan dari 220 kota di Indonesia jika ditumpuk, tingginya akan melebihi tinggi Monas, atau jumlahnya itu sekitar 16,3 juta ton per tahunnya. Wow, banyak sekali ya. Bahkan Indonesia itu menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia setelah Amerika dan Arab Saudi. Ternyata masalah sampah ini cukup serius ya. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol seru tentang penanganan sampah makanan, yaitu dengan pemanfaatan maggot. Gimana caranya? Simak selengkapnya hanya di podcast Bersih Negeri. Hai warga negeri, kembali lagi di podcast Bersih Negeri. Dan saat ini spesial banget karena kita sudah ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Markus Susanto. Halo Pak, Hai, selamat Mbak Bella. siang. Apa kabar Selamat Pak? siang. Baik, alhamdulillah. Terima Kebetulan. kasih ya Pak sudah mampir ke podcast Bersih Negeri. Mungkin biar warga negeri bisa kenal lebih jauh, bisa perkenalan dulu dan apa sih kegiatan terkait pengelolaan sampah yang Bapak kerjakan sekarang gitu. Oke, terima kasih Mbak Bella. Iya, Pak. Hai warga negeri, perkenalkan saya Markus Susanto. Saya adalah CEO PT Maggot Indonesia Lestari dan juga Ketua Asosiasi BSF Indonesia. Dan kami sudah memulai kegiatan ini sudah sekitar 11 tahun Mbak Bella. Wow. Iya. Iya. Dari 2000
2013 kurang lebih. Udah lama juga ya Pak. Iya. Oke, berarti Bapak sekarang mengelola food waste ya Pak, sampah makanan. Iya, betul sekali. Melalui Maggot. Melalui Maggot. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang food waste ini kan sebanyak sekali jumlahnya ya. Terutama itu sumbernya itu yang dari mall, dari restoran gitu kan. Sebenarnya tuh apa sih Pak yang harus kita lakuin terhadap sampah-sampah makanan ini? Iya. Kalau data terakhir Mbak Bella ya, saya baca surprise sekali ya, Litbang Kompas pernah meneliti sama makanan Indonesia itu mencapai 550 triliun. Luar biasa besar, dan kalau data di KLHK datanya mencapai 16,3 juta ton per tahun. Iya. Ya, jadi artinya kalau mungkin dihitung secara biaya ya, itu ada angka yang sangat-sangat tinggi yang belum termanfaatkan. Jadi sampah organik, sampah makanan terutama ya, dan khususnya sampah organik Mbak Bella. Kalau kita kelola dengan baik ya, kita memiliki satu mindset yang baru, bagaimana kita mengelola, memanfaatkan ya sampah organik dengan cara yang baik dan cara yang benar, itu akan menghasilkan nilai yang juga luar biasa tinggi. Gitu Mbak Bella. Oke. Sebenarnya menurut Bapak apa aja sih Pak yang perlu kita lakukan untuk menangani food waste ini? Terus juga sampah makanan ini sebenarnya olahnya tuh kayak gimana sih Pak? Oke, baik Mbak Bella. Jadi di beberapa negara Mbak Bella ya, kita dulu mengawali riset ya, sebelum kita menggunakan Maggot ini untuk aplikasi pemanfaatan dan pengelolaan sampah. Riset-riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di berbagai negara itu sudah sangat advance ya. Nah, pada akhirnya kita memutuskan untuk menjadikan Maggot ini sebagai salah satu solusi untuk memanfaatkan sampah makanan ya, food waste. Dan juga tentunya bukan cuma sampah makanan, ada banyak sampah organik yang belum dikelola dengan baik ya, yang berasal dari industri ya, misalnya dari industri food and beverage ya, dari hotel, restoran, mall ya, catering ya, dan juga sampah-sampah yang tentunya berasal dari pemukiman ya. Hanya saja memang syarat yang kita harus lakukan adalah kita mesti memilah dulu sampah tersebut supaya sampah itu lebih mudah dimanfaatkan. Ya, dan memang pengalaman kami selama hampir 11 tahun ini, biaya terbesar dalam mengelola sampah adalah memilah sampah. Betul. Jadi itu tantangan kita Mbak Bella, tapi saya yakin kalau teman-teman kita di negara-negara lain mereka sudah bisa melakukan itu, saya yakin regulasi, dukungan pemerintah dan semua masyarakat ya akan mampu memanfaatkan sampah organik menjadi lebih bernilai. Itu Mbak Bella. Oke. Terus menurut Bapak siapa aja sih Pak yang berperan untuk mengelola sampah makanan ini? Mengingat jumlahnya yang besar banget seperti yang Bapak besar sekali, betul. tadi. Kita ambil contoh Mbak Bella ya. Jadi seperti misalnya sampah DKI. Ya, kita sering dengar data di DKI itu sampahnya kurang lebih sekitar 7.800 sampai 8.000 ton. Bahkan pada musim tertentu itu mencapai 10.000 ton Mbak Bella. Ya, dan saat ini sebagian besar sampah tersebut masih berakhir di TPA. Ya, dan juga di kota-kota lain ya, kota-kota lain di seluruh Indonesia, kita sering dengar sampah dibuang ke TPA dan TPA itu sudah overload. Ya, nah oleh karena itu kalau kita mau bersama-sama ya tentunya bukan cuma pemerintah, tapi peran seluruh masyarakat Indonesia ya, termasuk kita di sini Mbak Bella ya. Jadi dengan knowledge ya, kita sering menyebut adanya pentahelix ya, ada government, ada akademisi, kemudian masyarakat, pers, dan semua pihak yang punya kepentingan menaruh perhatian besar bagaimana caranya supaya sampah organik ini dikelola dengan baik, sehingga akhirnya tidak berakhir di TPA yang melepaskan metan, karbon dioksida dan lain sebagainya, malah merusak lingkungan. Nah oleh karena itu ini kita perlu kerjasama semua pihak. Saya kira itu Mbak Bella. Oke Pak, rencana kedepannya seperti apa sih Pak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan sampah makanan ini melalui BSF Maggot? Iya, baik. Nah ini Maggot adalah salah satu solusi ya yang bisa membantu umat manusia sebetulnya untuk kita menangani sampah. Ya, kami melakukan riset-riset dan penelitian, dan saya kira di Indonesia ini luar biasa ya, negara-negara lain banyak yang belajar dari kita. Tetapi oleh dukungan regulasi, karena tentunya kebutuhan ini Mbak Bella ya, kebutuhan dan juga value yang dihasilkan. Ya, saya bukan berlatar belakang sains, tetapi saya praktisi bisnis saja. Saya melihat ini peluang yang cukup besar. Dan saya bersyukur, berterima kasih dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya Ibu Menteri, Ibu Dirjen, ya Pak Direktur PSLB 3 yang sudah memberikan banyak sekali peluang ya untuk kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada dunia usaha. Dan saya berharap tentunya
kita bisa melakukan industrialisasi dengan memanfaatkan sampah organik dan khususnya food waste, Mbak Bella. Saya kira itu, Mbak Bella. Ada nggak sih Pak rencana untuk mengembangkan usaha ini ke daerah lain atau bahkan misalnya ke luar negeri? Iya. Gitu. Sangat, Mbak Bella, sangat ya. Jadi kami sudah terkoneksi dengan rekan-rekan dari berbagai negara ya, dan sebenarnya kita bersyukur sekali Indonesia ini dikaruniai Tuhan sebagai negara yang ada di kawasan tropis, karena maggots atau black soldier fly ini cenderung nyaman hidup di daerah tropis ya. Jadi perkembangan pertumbuhannya juga sangat baik. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, mereka punya 4 musim. Itu mereka punya kesulitan sendiri, Mbak Bella. Tantangannya ada di 4 musim tadi. Kalau di kita sepanjang tahun, kita bisa mengembangbiakan BASF Maggot ini, ya. Kemudian juga kita bisa mengaplikasikan langsung. Nah, produk-produk di depan kita ini salah satu yang saya bawa nih ya. Nah, ini maggot kering nih, Mbak Bella. Ya, ini bisa jadi sumber pakan, ya, untuk pakan ikan, untuk pakan ternak. Ini luar biasa proteinnya sangat tinggi sekali. Ya, kemudian juga selain itu, ini adalah salah satu contoh pupuk cair yang kita bisa produksi, ya. Nah, Mbak Bella, sebagai informasi, Indonesia membutuhkan pupuk yang jumlahnya cukup besar. Saya kalau tidak salah 15 sampai 20 juta ton itu per tahun. Dan pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memberikan subsidi pupuk, ya. Demikian juga pakan ternak, pakan ikan itu juga mungkin 15 sampai 20 juta ton kebutuhan Indonesia. Nah, padahal di sisi lain sampah organik yang dihasilkan oleh Indonesia itu besarnya bisa mencapai mungkin sekitar 30 sampai 35 juta ton per tahun. Ya, jadi ini angka yang cukup besar ya, bukan cuma kita bisa jadikan produk-produk seperti yang ada di sini, tapi juga saya kira kalau kita bisa mengelola sampah organik dengan baik, khususnya food waste tadi ya, ini akan menghasilkan sesuatu nilai. Ya, sekarang udah masuk ke eranya karbon. Ya, global climate change. Kalau global climate change itu artinya pasti ke perhitungan karbon dan emisi gas rumah kaca. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk kedepannya, Mbak Bella. Pak, kalau misalnya pengelolaan sampah makanan ini melalui BASF Maggot sebenarnya seberapa berpengaruh sih Pak sama untuk pemerintah daerah gitu loh, untuk mengatasi persoalan sampah makanan ini? Ya, terima kasih Mbak Bella. Ini yang memang menjadi tantangan kita juga ya. Tapi saya percaya kita optimis bangsa kita akan semakin maju. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah baik pusat di daerah juga ya. Kalau di pusat mungkin dari sisi kebijakan Mbak Bella. Ya, perlu didorong kebijakan-kebijakan supaya sampah organik ini khususnya jangan berakhir di TPA. Ya, jadi sampah organik itu harus sama-sama kita gunakan semaksimal mungkin. Namun demikian kami mengerti di daerah tentunya punya tantangan tersendiri juga ya, bahwa adanya keterbatasan anggaran karena mereka eksekutornya di lapangan. Oleh karena itu ada banyak mungkin peluang-peluang kerjasama yang kita bisa kembangkan, misalnya private partnership dengan swasta atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Saya kira sumber pendanaan permodalan untuk investasi itu peluangnya juga cukup besar. Ada green financing untuk membangun industri pengolahan sampah, tetapi yang penting mindset kita mesti sama dulu. Betul. Ya, bahwa Indonesia sebagai negara agraris harus kembali ke arah situ. Itu bagaimana membangun, memperkuat bisnis di agriculture kita ya, karena agriculture itu butuh pupuk ya, butuh pakan untuk peternakan. Program pemerintah yang baru nanti ya dengan susunisasi, makanan bergizi gratis itu kan akan membutuhkan satu sumber daya yang cukup besar. Nah, oleh karena itu kita punya sumber daya potensi yang belum dimanfaatkan. Ini juga mungkin peluang untuk kita ke depan. Itu Mbak. Berarti sebenarnya semangatnya harus sama ya Pak di setiap daerah untuk mengatasi persoalan sampah makanan ini. Tapi kalau misalnya kondisi di pemerintah daerah atau di daerah-daerah lah di Indonesia tuh gimana sih Pak sekarang terhadap ketertarikan atau demand di Maggot ini? Iya. Sebagai ketua asosiasi BASF seluruh Indonesia, saya sudah memiliki banyak sekali rekan-rekan Mbak Bella. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke ya, ke Papua, bahkan di negara-negara lain gitu. Tadi Mbak Bella tanya apakah ada keinginan, sangat ingin sekali mengembangkan ini. Dan memang melalui Maggot ini lebih tepat pengelolaan sampah itu dilakukan desentralisasi. Jadi saya silakan dengan sistem satelit ya, kalau satelit sistem itu dijalankan sehingga setiap daerah ya di kabupaten kota, bahkan mungkin sampai kecamatan, sampai tingkat pedesaan ya, sehingga kita akan mengembangkan ekonomi sirkular ya, dan bisa mempekerjakan banyak orang, dan kemudian juga akan membangun satu ekonomi kerakyatan yang sangat kuat Mbak.
Jadi ini yang akan menjadi istilahnya tantangan buat kita juga, dan saya kira pemerintah daerah bisa menjadi menjembatani konsep-konsep bisnis seperti ini. Saya bisa ngebayangin sih Pak, kalau misalnya setiap daerah punya pengelolaan maggot gitu Iya, ya, iya. gimana sampah makanan ini mungkin bisa terselesaikan sangat besar banget pengaruhnya mungkin ya Pak. Betul sekali. Wah Pak, itu sih bincang-bincang kita hari ini seru banget. Dan untuk menutup episode kali ini, kita mau main game sedikit ya Pak. Oke. Boleh, kita akan main games. Gamesnya mudah aja, nanti Bapak tinggal sebutkan dengan cepat Oke. 3 alasan kenapa warga negeri harus mulai peduli dengan food waste. Oke. Jadi saya bilang 1 apa, 2 apa gitu ya Pak. Oke, kita bisa mulai? Baik. Siap. 1. Global climate change. Ya, perubahan iklim itu akan mempengaruhi keadaan dunia, dan sementara manusia membutuhkan pangan yang dipengaruhi oleh climate change tadi. Oleh karena itu kita harus segera mengolah sampah, dan sampah organik bukan berakhir di TPA. 2. Yang kedua, maggot. Ya, Ya. kita bicara maggot. Maggot adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa sekali untuk membantu umat manusia. Ya, jadi dengan maggot kita sambil ngobrol begini, mereka bisa bekerja untuk memusnahkan sampah organik, Mbak Bella. Itu. 3. Yang ketiga, spiritual. Ya, kita semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Yang Tuhan tidak ciptakan itu sampah. Sampah itu adalah hasil karya manusia. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk surga, Mbak Bella, kita belajar dulu mengatasi sampah. Wow. Itu spiritualnya, Mbak Wow, Bella. terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah datang hari ini, dan untuk menutup episode kali ini boleh kasih closing statement atau pesan-pesan untuk warga negeri. Oke, warga negeri yang saya cintai semua di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita berkomitmen ya untuk memanfaatkan sampah organik, paling tidak apapun yang kita bisa lakukan sekecil apapun, supaya sampah organik itu tidak diangkut dan berakhir di TPA lalu menjadi sumber penyakit, sumber polusi dan lain-lain. Ya, juga kepada pemerintah ya, baik di pusat maupun di daerah, mari sama-sama kita bangun negeri ini ya, sehubungan dengan Dirgahayu Kemerdekaan ke-79, sama-sama kita gunakan peluang potensi yang begitu besar supaya Indonesia menjadi negara yang paling jaya, membangun agriculture, membangun peternakan, pertanian menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itu dia warga negeri episode kali ini. Jangan lupa saksikan juga episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk cek sosial media kita. Jangan lupa subscribe dan like juga channel YouTube kita. Dan jangan sampai terlewat satu episode pun, karena ini saatnya kamu jadi warga negeri untuk Indonesia bersih. Sampai jumpa. Podcast Bersih Negeri.